Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua kan? Baik, silakan persiapkan bukunya, dibuka LKS-nya halaman 12. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Dan juga tidak lupa mari kita berdoa apabila ada keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita, teman-teman kita, guru-guru kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Dan juga semoga virus COVID pandemi 19 semoga segera berakhir agar kita bisa bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Hari ini kita akan membahas materi terakhir pada bab 1. Minggu depan kita masuk pekan PTS. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai kehidupan. Sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu tidak bisa kita hanya menjalankan nilai ketuhanan, tetapi nilai sila yang lain kita abaikan. Itu tidak bisa. Harus kita jalankan semuanya. Jangan ngomong saya tidak cocok Pak pada sila kedua. Saya cuma cocoknya pada sila ke-6. Nggak ada sila ke-6. Silanya sampai 5, oke? Baik, di sini perwujudan nilai-nilai Pancasila yang pertama dalam bidang politik dan hukum. Kita sedari kecil sudah berpolitik, misalnya saja memilih ketua kelas. Nah, di dalam sekolah, organisasi sekolah, dalam bidang politik, pelaksanaan nilai Pancasila itu seperti apa? Yaitu kita memilih ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, dan juga kita memilih OSIS. Sehingga nanti suara terbanyak siapa, maka itu yang menjadi ketuanya dan menjadi wakilnya. Kalau dalam politik saat ini bagaimana Pak? Itu dengan cara memilih presiden dan wakil presiden. Karena kalian belum bisa memilih, kalian cukup memilih ketua kelas, OSIS, dan lain sebagainya. Terus juga contohnya kalian nanti ketika cukup umur, punya KTP dan lain sebagainya, kalian bisa berpartisipasi dalam bidang politik, yaitu mencalonkan diri sebagai DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan perwakilan keluarga, tapi rakyat. Nanti kalian dipilih sama rakyat, sehingga kalian bekerja untuk rakyat. Nanti kalian bisa juga memilih presiden dan wakil presiden, bupati, gubernur, dan wali kota, dan lain sebagainya. Terus dalam bidang hukum, yaitu kalian, kita semua ini sama di mata hukum, kedudukannya sama. Artinya itu tidak melihat siapapun jabatan kita. Kalau benar diputus benar, kalau salah diputus salah. Nanti kalau kalian misalnya menjadi hakim, jaksa, dan lain sebagainya, polisi, kalau ada orang yang salah ya diputus salah, lek benar diputus benar, tanpa melihat kedudukannya. Berikutnya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, contoh kecilnya saja, saya tidak membahas di LKS, saya membahas secara umum saja biar kalian lebih paham. Nilainya seperti ini, misalnya saja ketika kalian berdagang, itu tidak memberatkan timbangan, apalagi dikurangi, tidak boleh, harus jujur.
Kenapa seperti itu? Nilai Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan Tuhan melarang melakukan sebuah kecurangan. Seperti apa misalnya? Yaitu dalam bidang ekonomi tadi itu tidak memberatkan timbangan. Lek kalian jualan, lek mangga ojo ngomong masak pohon, itu dikarbit wis salah. Seperti itu misalnya. Dan juga tidak menjual makanan atau minuman atau jajan-jajanan yang ada zat kimianya, misalnya formalin, borak, dan lain sebagainya. Itu penerapannya. Kalau di sini di LKS ini bahasanya terlalu ribet, bahasanya terlalu bulat. Jadi saya pakai bahasa kita sehari-hari. Intinya dalam bidang ekonomi, kalau kita berniaga atau berjualan itu harus jujur. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya, silakan dibuka LKS-nya halaman 14. Di sini senantiasa berdasarkan kepada sistem nilai sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Artinya di sini kita sebagai orang Jawa, ya bagaimana perilaku orang Jawa itu mempunyai sopan santun, bertutur kata yang baik, menghormati, lek ada di depan gurunya itu tidak lari-lari tapi nunduk, sing sopan, berpakaian sing pantas dan lain sebagainya. Itu maksudnya dalam bidang sosial dan budaya. Menciptakan sistem sosial budaya yang beradab melalui pendekatan kemanusiaan secara universal. Kalau ngomong bahasa di sini, ini bahasanya jelimet atau muter-muter. Intinya di sini adalah di dalam sosial kehidupan sehari-hari, kita manusia sebagai makhluk sosial, artinya membutuhkan orang lain. Tidak ada manusia di dunia ini sekaya apapun bisa hidup sendiri, tentu membutuhkan orang lain. Nggak ada ceritanya itu mayit itu jalan sendiri ke kuburan, nggak ada. Nggak ada ceritanya mayit itu mandi sendiri, nggak ada. Tetap yang mendikan, yang menyolatkan, yang menguburkan, mengkafani itu adalah orang lain. Nggak ada ceritanya mayit itu pamitan bawa koper, saya mau berangkat ke kuburan, saya ingin menghadap Tuhan, tidak ada. Makanya di dalam kita bersosial, masyarakat itu harus berbaik-baik kepada masyarakat. Artinya ndak usah ngerasani uripi wong. Hidup kita ini belum tentu benar. Kebenaran itu hanya milik Tuhan. Jadi kita jangan merasa paling suci. Yang suci itu hanya ubin masjid. Jadi kita ndak perlu bersikap seperti itu. Bersikap biasa saja. Ndak usah menjadi hakim bagi orang lain. Yo, ini salah, ini salah, biasa, biarkan. Belum tentu kita benar. Lek nemu IP uang, waduh dirasani 24 jam. Ndak boleh seperti itu. Kita harus bersyukur karena aib kita ini masih dijaga sama Tuhan. Jadi itu contohnya. Terus yang terakhir, pewujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Misalnya seperti apa Pak? Kita bisa mendaftarkan diri menjadi polisi, tentara, angkatan laut, angkatan darat, marinir, sipil, satpam, hamsib, bisa, nggak ada masalah. Tujuannya apa? Untuk menjaga pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia maupun di kampung Lehansip, ya nggak ada masalah. Itu contohnya, contoh kecilnya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh lainnya. Kalau kalian mau belajar, kalian bisa cari di internet. Hal-hal yang kalian tidak pahami bisa tanyakan kepada saya. Baik, itulah penyampaian materi kita pada pagi hari ini. Ingat, jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatannya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.